Ibu rumah tangga dengan anak sebenarnya si pakar dan ilmuwan. Perempuan ini hanya untuk menegakkan keadilan, rela masuk penjara. Bapak Jokowi, apakah Bapak rela melihat saya masuk penjara tanpa memperlihatkan ijazah aslinya? Kenapa? Kenapa Bapak Jokowi? Saya ikhlas, saya ridho dimasukkan ke lapas jika ijazah Bapak Jokowi asli. Tolong Pak Jokowi, tolong tunjukkan. Sebenarnya saya tahu bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli, tapi saya gengsi untuk meminta maaf. Terlebih saya dan kawan-kawan saya menyatakan happy setelah dilaporkan Bapak Jokowi. Dan pada akhirnya saya ketakutan. Saya takut di penjara. Tolong Bapak Jokowi, tolong tunjukkan ijazahnya. Tolong tunjukkan. Tenang. Ya, teman-teman, semuanya selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Kali ini Mang Ujang akan mengajak teman-teman semuanya menyimak kembali statement Tipa di Rakyat Bersuara yang akhirnya mendapatkan tanggapan yang bermacam-macam dari para netizen. Sepertinya Tipa ini sudah mulai dibenci rakyat ya teman-teman, atas segala tindakan-tindakannya yang sudah kelewat batas kan. Tipa itu sudah mencapai puncak tindakannya yang sudah kelewatan batas, yaitu ada niatan untuk melibatkan negara-negara luar ikut campur permasalahan negara Indonesia gitu kan, bangsa kita ini gitu kan. Yang sebenarnya negara-negara lain itu tidak punya hak untuk ikut campur permasalahan internal negara lain gitu kan, karena Indonesia ini adalah negara yang berdaulat. Jadi negara lain itu tidak punya wewenang untuk melibatkan diri gitu. Nah, jadi kita akan menyimak beberapa tanggapan para netizen yang menurut Mang Ujang ini luar biasa sekali ya komentarnya untuk Tipa. Sangat sadis sekali. Tapi ini adalah buah hasil dari apa yang diperbuat Tipa ya. Dia yang menanam dan sekarang dia pula yang memanen gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke videonya. Mari kita mulai. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas banget melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga tanpa menunjukkan boleh ijazahnya? saya bertanya? Masya Allah. Boleh nggak? Kemana mulut yang tajam-tajam macam tai kemarin Tipa? Mulutmu yang tajam-tajam macam tai kemarin kemana dia? Macam tai. Tenang. Sabar Tipa. Belum juga jadi tersangka. Udah Ini YouTuber nih, amat. Bang Pengen Bar masuk penjara. Channel namanya. Ada waktunya. Ya elah. Pengen ngebet banget, pengen ditunjukin ijazah Pak Jokowi. Kenapa emang? Pengen digampar loh ijazahnya Pak Jokowi. Pengen banget digampar pakai ijazahnya Pak Jokowi. Heran gua. Sabar aja, sabar. Proses hukumnya masih berjalan gitu ya. Jangan terus jadi merasa paling terzolimi, Playing victim banget Tipa paling di sini. tersakiti. Wele. Kan elu yang ngefitnah, elu yang memulai kasus ini. Kenapa jadi Pak Jokowi yang salah? Seandainya ijazahnya sudah ditunjukkan dari awal, tentu ibu anak ini tidak akan merasa terzolimi. Aduh ya Allah, Pak Jokowi tega memasukkan ibu-ibu ini, emak-emak ini masuk penjara. Saya ikhlas kalau ijazahnya Pak Jokowi asli.
Asli, tenang aja. Apakah Pak Jokowi ikhlas penjarakan kami? Apakah Pak Jokowi? Saya sebagai ibu rumah tangga. Itu namanya lemah, ya kan? Dalil-dalil yang sering Anda kemukakan mengenai ijazah Jokowi berarti selama ini lemah. Nangis, mewek, seolah-olah paling teraniaya. Kalau memang Anda itu meyakini apa yang selalu Anda narasikan itu benar, gak perlu nangis kayak gini, gak perlu, ya kan? Sebenarnya. Apalagi bilang apakah Pak Jokowi ikhlas penjarakan kami. Wow, Ikhlas banget. wow, gitu ya. Jadi selama ini yang kalian bela, ya termasuk Roy Suryo CS, selama ini yang kalian yakini bahwa dalil mereka itu benar, di sini sudah terlihat bahwa mereka selama ini hanyalah bernarasi tanpa bisa, ya kan, meyakinkan apa yang mereka dalilkan itu benar. Assalamualaikum, izin sit ya, kita aminkan si tipu-tipu nih. Aku pukul dulu ya, janganlah rusak apiku nih. Muncul gitu. Cuman, ya kan, nampak kali kau Apanya anak dipukul? orang kau. Kalau kau minta maaf, kami pun memakluminya, ya kan. Tapi nggak ada, ngeles terus. Alasannya saya rela, saya ridho pakai baju oranye, saya ibu rumah tangga. Apa susahnya sih minta maaf? Tapi itulah angku muncung kau tuh. Mikir otak kau. Kalau kau nggak senang, minggat keluar kau dari Indonesia nih. Udah banyak problema hidup di Diusir, Indonesia guys. nih. Kalian provokator sampai huru hara nggak bisa tidur gara-gara memikirkan cakap kau itu. Ya kan, apalagi Pak Jokowi, ya kan. Nggak pantas, ngeri udah. Fitnah kalian tuh, PKI lagi entah apa-apa yang kalian bilang. Udah gitu aja guys, biar kau di penjara kita amin. Drama Korea dimulai, playing victim. Sok-sokan nangis Makanya Bu, kalau nggak mau diproses hukum, jangan aneh-aneh. Memang jasamu apa kepada Pak Jokowi? Kok bertanya, apa tega Pak Jokowi memenjarakan saya? Oh, memang Pak Jokowi punya hati nurani yang mulia, yang baik hati. Namun untuk iblis-iblis seperti kalian, manusia manapun akan menjadi syaiton, akan menjadi tega, karena yang dilawan adalah dazal seperti kalian. Oke, aku ingetin ya. Anda ini dokter. Sekali lagi, Anda ini dokter. Ingat dong, nggak mungkin Pak. Harusnya Anda tahu kapasitas Anda itu sebagai dokter itu apa. Dan ya kalau sudah melakukan sesuatu harus siap dengan konsekuensinya. Nggak usah nangis. Oke? Kamu di mana? Selama ini kamu bagaimana? Tipa. Sekarang kamu baru sadar bahwa kamu itu seorang ibu rumah tangga. Katanya ya? pakar Kemarin ilmuwan. kamu mungkin gak sadar. Sekarang kamu baru sadar dari kegilaanmu, ya, yang suka memfitnah, menghina seorang Pak Jokowi. Ya, kalau kamu itu cerdas, hal itu kamu tahu. Itu tidak perlu kamu pertanyakan. Kalau ndak memfitnah, bahasamu apa, Tifa? Hah? Sampai segitunya lo ya. Bahkan kamu di Twitter tuh pun kamu Twitter masih parah lo itu. berkoar-koar, kamu menjelek-jelekan Pak Jokowi semua. menyeret-nyeret nama ibu kandungnya. Di Twitter itu. Kamu mikir, sekarang kamu teriak-teriak playing victim. Saya rasa udah gedek sama kamu. Tahu nggak? Emang kamu pantas segeralah mungkin kamu sana ke hotel Prodio. Gak usah pakai lama. Mewek lu, Tifa. Nangis lu. Sangat ikhlas Pak Jokowi, sangat ikhlas. Masukkan mereka ke hotel Prodio. Masukkan, kita udah enak tuh lihat wajah-wajah mereka. Tuh lihat seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia yang waras, yang bukan gerombolnya dia, ya sudah enak. Dia sudah berusaha membodong-bodoi sebagian besar rakyat Indonesia, ya, yang mendukung Pak Jokowi, yang waras gitu.
Kita sudah enek Pak, udah bawa sana. Udah segera dipenjarakan saja, kok enak dia yang menabur genderang perang di awal. Terus Pak Jokowi memaafkan lu, katanya udah siap masuk penjara. Ya lakukan dong, lakukan. Nangis-nangis, dilaporin balik malah nangis-nangis. Coba ya, Ibu kemarin bikin gaduh ya, sampai rumahnya Pak Jokowi aja didemo sama masyarakat sekelompoknya Ibu ya, sekelompok segerintilan orang-orangnya Tidak seberapa Ibu. Nah itu Ibu ya. juga kalau di media sosial ya, kelompoknya kalian ini jangan bawa-bawa nama masyarakat Indonesia, jangan bawa-bawa rakyat Indonesia, karena aku nggak termasuk. Terus terang aja aku nggak termasuk ya. Ini Pak Jokowi gimana-gimana juga udah 2 periode loh ya berjasa buat Indonesia. Betul. Kalian jasanya apa? Bikin gaduh aja. Ya Ibu ini seorang pinter loh, seorang dokter loh ya. Mendingan Ibu itu khusus ya nanganin pasien-pasien Ibu supaya pasien-pasien Ibu tuh sembuh gitu ya. Bukan seperti ini ya. Malah jasanya juga kan dikenang kalau Ibu ini orang yang Betul. baik, dokter yang Betul. baik ya. Atau Ibu charity aja tuh, banyak orang-orang yang butuh bantuan seorang dokter ya di Papua, di NTT. Mendingan kayak gitu Bu, daripada Ibu bikin gaduh. Kenapa menangis seolah-olah Anda itu korban? Kemarin teriak-teriak dengan jumawa, punya kolega dari Eropa, Amerika, terus dari Singapura, terus best friendnya dari PBB. Sekarang nangis katanya ibu rumah tangga memfitnah mantan presiden. Nah, kalau ibu rumah tangga itu yang ngurusin rumah tangga suami, bukan ngurusin ijazah. Tipa ini heboh banget loh ini videonya ya, ketika di Rakyat Bersuara. Kita bisa lihat ya dari suaranya yang gemetar gitu kan, dari matanya gitu kan. Ini Tipa seriusan takut loh dia. Takut banget dia nih. Terus sebelum-sebelumnya mereka ini yang begitu angkuh, begitu jumawa, begitu meyakini bahwa mereka bisa membongkar misteri ijazahnya Bapak Jokowi. Ketika perkara ini sudah mulai mengerucut gitu kan, mereka ini sudah tercium akan jadi tersangka gitu kan. Tipa mulai ketakutan di sini gitu kan. Dia mulai mainkan dramanya di sini ya. Drama bodohnya yang dia pikir rakyat itu akan simpati ya, akan ternyuh melihat dia di sini membeberkan semuanya dengan menahan tangis yang semakin menambah kesan dramatisnya ketika dia bernarasi di sini gitu kan. Tapi rakyat itu udah pinter loh ya, udah pinter, mereka melihat gitu ya jejak rekamu yang sedari dulu memang selalu menyerang Bapak Jokowi. Jadi kalau ini memang pure ya, untuk mencari tahu gitu kan kebenaran perihal ijazah Bapak Jokowi, perlu kamu menyerang Bapak Jokowi ini secara pribadi, karena kan banyak sekali tuh status Tipa tuh di akun X-nya itu luar biasa loh, itu serangan kepada Bapak Jokowi itu ya, penghinaan, makian ya, fitnah juga itu bermacam-macam. Itu benci itu namanya ya, bukan sekedar untuk meneliti saja gitu kan, mengatasnamakan demi rakyat, ingin membuktikan kebenaran. Tapi ada kepentingan di balik itu gitu kan. Kenapa tidak presiden-presiden dulu juga diteliti ya ijazahnya, seperti Bu Mega, Pak SBY, Pak Habibie ya, Pak Soeharto, bahkan Pak Soekarno juga. Kenapa mantan-mantan presiden itu juga tidak diselidiki ijazahnya? Karena gerombolan Tipa ini tidak punya kepentingan teman-teman, tapi dengan meneliti ijazah Bapak Jokowi itu menunjukkan bahwa mereka ini punya kepentingan di balik itu semua gitu kan. Karena mereka ingin menghancurkan citra Bapak Jokowi di mata masyarakat. Itu tujuan mereka, agar apa? Agar nanti di 2029 itu Gibran tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena nama bapaknya itu sudah buruk di mata masyarakat. Dan tanya itu mereka juga masing-masing memang punya dendam pribadi kepada Bapak Jokowi gitu kan. Ada yang karena ormasnya dibubarkan, ada yang karena lahan-lahan basah yang selalu menghasilkan cuan buat mereka juga ditutup sama Bapak Jokowi ya, lubang-lubangnya itu gitu kan, yang membuat mereka ini
tidak terima dan akhirnya bagaimanapun caranya mereka ingin Bapak Jokowi itu dipermalukan, dibikin hancur sehancur-hancurnya gitu kan dengan upaya-upaya mereka gitu kan, fitnah, tuduhan ya, framing dan juga penggiringan-penggiringan opini yang benar-benar menyesatkan gitu kan. Nah teman-teman, mungkin sekian video kali ini dari Mang Ujang. Mang Ujang ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak. Kita semakin penasaran ya kelanjutan perkara ini gitu kan. Dan kita harap Bapak Jokowi ini tetap menuntaskan perkara ini ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan, apalagi sampai memaafkan mereka-mereka, karena tentunya pendukung Bapak Jokowi juga tidak akan terima jika Pak Jokowi hanya memaafkan mereka gitu. Ini juga akan menjadi pelajaran buat masyarakat gitu. Nah, apabila teman-teman juga ada pendapat atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah, Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.